itu masjid kalau bukan karena saya nggak jadi. Saking cemburu dan cintanya kepada masjid, tapi dilupakan oleh orang-orang tertentu. Nah, kalimat-kalimat ini muncul, tapi karena yang berkalam hamba, efeknya tidak begitu. Kalau yang berkalam orang berkuasa, misalnya gini, ada pemimpin, di bawahnya ada orang naik, tapi melupakan atasannya ini. Tapi jabatannya belum tinggi-tinggi amat, itu bisa ditendang. Kalau bahasa formalnya apa Pak Sekda? Dimutasikan ya. Wah, itu bahasa keren itu ya, biar gak horor-horor amat. Dipindah tugaskan. Masih mending dipindah tugaskan kalau dicabut. Oleh karenanya kita tidak diperkenankan mencintai nikmat, tapi kita hanya diperkenankan mencintai yang memberi nikmat. Siapa yang beri nikmat? Jadi yang kemudian memberi nikmat jabatan, pekerjaan, itu bukan atasan. Yang ngasih itu mutlak Allah, nggak ada lagi. Karena rezeki itu Allah yang atur dan tidak pernah tertukar. Oleh karenanya Bapak Ibu, mungkin ada yang dia sudah mentok jabatannya, seharusnya dia merasa dapat jabatan A, B, C, D, tahu-tahu orang baru yang masuk. Ini terjadi di semua instansi, baik swasta apalagi negeri. Jangan ngomong begini, sayang capek ke orang yang dapat. Ini saya di mana-mana dengar begitu, di semua provinsi dengerin orang ngomong begitu, di semua instansi orang ngomong begitu. Maka kita sering nanya kepada jamaah, Bapak Ibu, kalau JNE, POS, apalagi namanya, JNT, apalagi itu ngirim barang, ditulis alamatnya jelas, nyampe nggak? Iya. Mungkin nggak udah ditulis terus nggak nyampe? Hampir tidak pernah. Masa Allah kalah dengan JNE dan POS? Allah Maha tahu, belum kita lahir nama kita sudah Allah tahu. Apa hajat kita Allah sudah tahu. Apa nanti jalan hidup, karir kita Allah sudah tahu. Oleh karenanya Allah tidak akan pernah salah memberikan jalan hidup ini. Jadi nikmat karir, nikmat kerja itu semuanya sudah ada. Gak usah khawatir. Kalau faham bab ini, hilanglah rasa iri dengki. Jadi kalau masih ada iri dengki, berarti belum faham bab ini. Kalau masih mengeluh, kok dia bukan saya, kan saya yang berjasa, berarti belum faham bab ini. Ini namanya tauhid rizqiyah. Ini istilah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayatnya sudah hafal semua. Nahnu narzuquka, kami yang memberi rezeki kamu. Kami yang kirim rezeki, rezeki jabatan, rezeki gaji, tunjangan, rezeki apapun itu. Dan Allah tidak akan pernah salah mengirim rezeki. Gimana? Masih mau iri sama orang? Ya. Dan setahu saya, setahu kami, orang yang paling sengsara di dunia itu orang yang paling banyak iri dan dengkinya, terutama masalah nikmat. Kenapa? Karena dia salah faham kepada Allah. Jadi orang iri dengki itu dia bukanlah sedang menyalahkan si hamba yang dia tidak suka. Misalnya nih, saya dengan beliau misalnya pangkatnya sama nih. Ini pangkat apa namanya nih Pak? Kapten. Pak Kapten ya, Pak Ardin, bener. Berarti 3 balok. Kita nih sama. Pak Ardin sudah lama bertugas, harusnya naik nih. Habis kapten apa Pak? Habis kapten, mayor. Yang dilantik, yang diangkat, yang kemudian naik pangkat saya. Yang lama bekerja belum. Kalau beliau mengikuti was-was kolbunya jiwanya ngomong begini, saya yang lama tugas,
kok orang baru yang. Nah, ini saya dengar di semua tempat bekerja, Pak. Semoga beliau nggak begitu ya. Di semua lini, di semua departemen. Heran juga kita, ya. Awal saja ngomong begitu, siap-siap mulai hati sengsara, mulai kerja gak nyaman, mulai hati kemudian sempit. Nah, keselnya ditumpahin ke istri, istri terpengaruh, ikut juga. Akhirnya bapak benci sama saya. Di saat itu sebenarnya bukan bapak benci kepada saya, tapi sedang benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita menuduh Allah, Allah salah angkat orang. Ya enggak? Sama dengan tahun lalu, berapa sebelum pandemi, kita udah nyoblos siapa, yang kepilih siapa. Marah-marah, ngamuk-ngamuk. Itu sama dengan menuduh Allah, Allah salah urus negeri ini. Nah, hati-hati ya. Sifat qanaah ini kemudian gak muncul pada umat Islam. Katanya umat Islam, katanya hamba Allah. Kalau hamba Allah tahu bab namanya qanaah, tahu bab namanya syukur dan sabar. Kalau yang kita pilih, yang kita mau gak terpilih, sabar. Bukan ngamuk-ngamuk, bukan menghujat. Maka orang berkopiah tapi menghujat, kata-katanya kotor, itu bukanlah hamba Allah yang sebenarnya. Itu dia hamba nafsunya. Kok jadi serius Bapak Ibu? Iya, 2 rius 3 rius. Maaf ya Bah ya. Jadi orang-orang iri dengki itu bukanlah dia sedang benci kepada orang yang dia iri, dia sedang menuduh Allah. Itulah kenapa Allah tidak ridho kepada orang yang iri dan dengki. Itulah kenapa Allah tidak ridho kepada orang yang suka mengeluh. Ada orang ngomong gini, hidup saya susah, payah, disuruh-suruh mulu, tapi saya sabar. Kedengaran nama gurunya, apa kata gurunya? Orang sabar itulah syakwa. Orang sabar itu tidak ada keluhan. Kalau masih mengeluh bukanlah sabar. Gimana? Mulai belajar sabar, kurangi mengeluh. Kurangi mengeluh, siap-siap bahagia. Orang yang tidak mengeluh itu orang paling bahagia sealam semesta. Walaupun hidupnya biasa-biasa aja. Dulu waktu masih sangat muda, punya kerjaan, gaji 300.000, 500.000, seneng. Dulu kita mikir coba gaji 5 juta. Ya, pas gaji sudah 5 juta, mikir lagi coba gaji tunjangan 10 juta. Udah begitu kayaknya enak deh, tetangga sebelah gajinya 15 juta. Tapi di dunia kerja sama-sama ngantor, dia lebih 500, kita kurang 500, itu keselnya udah bukan main. Temen diajak rapat, kita nggak diajak rapat. Aduh, hati kayaknya teriris-iris. Ya. Berarti ada orang di saat diberi nikmat yang zahir, dia tidak menyadari itu nikmat, justru dia malah tersiksa. Siksaan itu ada pada apa? Bukan ketika disuruh sit up dan push up atau guling-guling angkat barang. Ketika hatinya gak nyaman, itulah siksaan yang Allah awalkan di dunia. Maka ingat itu, mengeluh adalah siksaan pertama di alam semesta. Setiap kali orang mengeluh, disiksa hatinya. Apa kata mak-mak nih Pak? Halo Pak, kata mak-mak nih, walaupun makan kurang, yang penting tetap dengan yang disayang. Tapi saya nggak yakin itu ya. Nggak yakin itu Bu. Ya, tapi itulah gombalnya orang jatuh cinta.
biarlah hidup susah, yang penting jangan bikin susah hatiku, Bang. Gitu, Pak. Jangan bikin hatiku gelisah, Bang. Ya, Bu ya.